Intens investigasi. Orang tua mana yang tidak bahagia ketika melihat anak perempuannya dalam waktu dekat akan dipersunting oleh pria yang menjadi idaman keluarga? Mungkin itulah yang kini dirasakan oleh ayah Rozak dan Umi Kalsum, orang tua pedangdut Ayu Ting Ting. Ya, melihat Ayu Ting Ting yang baru saja dilamar oleh anggota TNI bernama Letu Muhammad Fardana, ayah Rozak dan Umi Kalsum pun tidak bisa menutupi rasa bahagianya hingga tidak sabar untuk menanti datangnya momen bersejarah sang putri tercinta dalam proses janji suci yang begitu sakral. Mengingat calon suami Ayu adalah anggota TNI yang seringkali keluar kota bahkan keluar negeri demi tugas negara, lalu seperti apa ayah Rozak dan Umi Kalsum yang menjelaskan bagaimana Ayu Ting Ting yang siap menjadi ibu Persib setelah menikah nantinya dengan Letu Fardana. Lalu, seperti apa ayah Rozak dan Umi Kalsum menceritakan kekompakannya dengan calon besan, di mana salah satu calon besannya datang untuk makan ke warung ayah Rozak. Selain membahas tentang rencana pernikahan Ayu Ting Ting dengan Letu Muhammad Fardana, ayah Rozak dan Umi Kalsum juga mengungkapkan mengenai persiapan mereka menjelang bulan suci Ramadan yang akan segera tiba. Seperti apa ayah Rozak dan Umi Kalsum menjaga kesehatan tubuhnya menjelang bulan suci Ramadan, di mana mereka pun terlihat menjalani perawatan tubuh dan wajahnya di sebuah klinik kecantikan langganannya. Lalu, seperti apa pula keseruan mereka saat berbelanja baju jelang Ramadan hingga untuk Lebaran nanti? Dan seperti apa pula wejangan dari Tessa Mariska untuk Ayu Ting Ting yang nantinya akan menjadi istri dari Letu Fardana. Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Ya, ibarat istilah pecah telur. Hal itulah yang sebentar lagi akan dirasakan oleh ayah Rozak dan Umi Kalsum. Mengingat anak perempuan kesayangannya yaitu Ayu Ting Ting akan segera menikah setelah 10 tahun menjanda. Tentu saja kebahagiaan pun kini mengalir deras di keluarga Ayu Ting Ting. Hingga ayah Rozak dan Umi Kalsum pun tidak bisa menutupi kebahagiaannya itu. Apalagi melihat calon besannya yang baru saja melamar Ayu Ting Ting yang merupakan anggota TNI berpangkat Letu. Tentu menambah kebahagiaan bagi keduanya lantaran sosok Letu Muhammad Fardana adalah jodoh yang tepat yang selama ini menjadi doa-doa dan juga harapan bagi pelantun Sambalado itu. Mengingat sebentar lagi Ayu Ting Ting pun akan segera menjadi istri dari anggota TNI. Lantas, seperti apakah ayah Rozak dan Umi Kalsum yang menceritakan kesiapan anak perempuannya itu yang akan menjadi ibu Persib yang harus setia dan juga taat dengan pekerjaan sang suami, bahkan rela ditinggal oleh sang suami demi tugas negara. Siap lah, kalau dia benar ini ya udah jalannya anak kita jodoh sama ini ya silahkan. Kalau Ibu Maya masih mensupport doang, doain orang tua mah. Lumayan lama sih ya sendiri, jadi kayak maksudnya kayak mimpi aja gitu. Maksudnya ada seseorang yang datang di kehidupan kita kan, jadi pasti beda kan, karena udah lumayan lama nih. Kalau bisa dibongkar banyak laba-laba. Tak hanya menjelaskan kesiapan Ayu Ting Ting yang sebentar lagi akan menjadi ibu Persib,
Dalam kesempatan kemarin, keduanya pun juga meminta doa agar rencana pernikahan Ayu Ting Ting dengan Letu Fardana dapat berjalan lancar. Meski mereka pun tidak mau membocorkan kapan momen pernikahan Ayu Ting Ting dengan Letu Fardana akan digelar. Doain aja ya, semoga apa yang ibu sama ayah harapin dikabul, berjalan lancar. Minta doanya aja. Saya belum bisa ngomong apa-apa. Doain aja yang terbaik ya. Bismillah aja. Manusia kan gak ada yang tahu rencana Allah itu seperti apa. Makanya saya nggak banyak ngomong. Saya cuma minta doanya yang terbaik itu aja. Bismillah aja dulu. Bismillah aja. Ntar juga teman-teman tahu kok. Bismillah aja. Gitu. Kalian bisa nggak sih udah diem dulu, anteng ya, anteng diem dulu. Doain saya, kan kalian pada hatinya baik nih. Doain aja biar Ayunya lancar, semuanya bahagia, lancar. Lu doang yang enggak. Selain itu, Ayah Rozak dan Umi Kalsum juga menceritakan bagaimana kekompakan mereka dengan sang calon besan. Salah satunya ketika sang calon besan sempat datang makan ke warung Ayah Rozak. Diakui keduanya bahwa momen kedekatan antara calon besannya ini pun semakin menambahkan kehangatan di antara kedua calon keluarga besar Ayu Ting Ting dan keluarga Letu Fardana. Selain itu, Ayah Rozak dan Umi Kalsum pun juga berharap ingin mendapatkan cucu laki-laki dari pernikahan Ayu Ting Ting dengan Letu Fardana. Mengingat adik Ayu Ting Ting yaitu Syifa kini tengah hamil anak kedua, di mana jenis kelamin anak kedua Syifa itu pun adalah laki-laki. Hari ini ada calon besan lagi makan, ngajak teman-temannya. Ya Allah, makasih ya udah ke warung ayah. Makasih banyak. Makasih udah pecah rame-rame. Gimana ya Wak rasanya? Pak Haji udah masak. Ini deket banget, sebelum jadi ini juga emang udah deket pokoknya lah, baik kan, sama-sama baik. Makasih Pak, lagi mau ada lagi nih. Alhamdulillah punya cowok. Cari ibu memang semangat berdoa di sana pengen supaya dapat cucu laki-laki. Sebelum ibu umroh emang ibu udah periksa kan kehamilan Syifa, udah ketahuan tuh cowok, cuman kan ngeri ya, ngeri berubah apa gimana. Kayak ibu umroh, ibu doain bu biar nggak berubah ya. Alhamdulillah sampai ibu pulang umroh periksa lagi, alhamdulillah tetap laki. Selain Ayah Rozak dan Umi Kalsum yang meminta doa kepada halayak ramai. Dalam kesempatan lain, kakak dan ayah Letu Fardana pun terlihat memberikan nasihat untuk Ayu Ting Ting jika nantinya berkeluarga dengan sosok Letu Fardana. Tak hanya itu, kakak Letu Fardana, Deva Indah pun juga mengungkap sosok sang adik yang kini sibuk dengan pekerjaannya sebagai anggota TNI. Hingga keluarga pun sudah terbiasa dan juga memaklumi hal tersebut. Karena waktu Fardana pun harus terbagi-bagi, di mana seringkali harus bertugas di tempat yang cukup jauh. Atas kesibukannya itu, keluarga pun mendukung penuh pekerjaan Letu Fardana yang notabene demi negara. Hal ini pun diungkapkan oleh kakak Letu Fardana seolah menjadi wejangan untuk Ayu Ting Ting yang nantinya akan mendampingi Letu Fardana. Dana itu kan milik negara, jadi setiap dia pulang itu waktunya harus terbagi buat keluarga, bagi juga buat teman instansinya. Jadi dia harus bagi-bagi waktunya, dan itu milik negara, jadi kami harus maklum dengan waktunya yang bukan hanya milik kami, tapi juga milik negara. Adik Dana itu anaknya lucu, kalem, penyayang, tapi juga dia tegas pendiriannya. Perjuangannya dari 2012 ya sampai sekarang itu ya didiringi tetes air mata papa, mama, kakak-kakak kandungnya, tapi ya kan kita selalu bilang kerja itu ibadah ya, selama itu vibe-nya positif, membanggakan keluarga bakal Indonesia, kenapa enggak kita dukung. Semoga Allah selalu melindungi Dana, jaga sholatnya, dan dimanapun Dana berada selalu ingat Allah gitu.
Lantas, seperti apa pula demi menjaga kesehatan tubuhnya menjelang Ramadan, Ayah Rozak dan Umi Kalsum terlihat menjalani perawatan tubuh di sebuah klinik kecantikan langganannya hingga berbelanja baju jelang Ramadan hingga untuk Lebaran nanti. Hai guys, aku Delistia Resta. Jangan lupa kalian saksikan Intens Investigasi setiap hari, sehari 5 kali. Jangan lupa like, comment, subscribe. Pemirsa Intens Investigasi, kehidupan pribadi Ayu Ting Ting memang menarik perhatian, tidak terkecuali keluarganya. Ayah Rozak salah satunya, di mana sosoknya tidak kalah pamor dengan sang anak, hingga ia pun kini sangat dicintai oleh banyak fans karena ada saja tingkah lucunya yang bikin orang terhibur. Bahkan sebagai ayah Ayu Ting Ting, Ayah Rozak pun selalu membagikan segala kegiatan dan kesibukannya. Dari mulai mengurus warung makan khas Betawi miliknya hingga kegiatan merawat tubuhnya seperti yang terlihat kemarin. Ya, dengan mengajak tim Intens Investigasi, Ayah Rozak pun beserta Umi Kalsum kemarin menyambangi klinik kecantikan langganannya untuk menjalani perawatan tubuh menjelang bulan suci Ramadan. Lantas, seperti apa serunya Ayah Rozak dan Umi Kalsum saat menjalani perawatan tubuh demi wajah dan tubuhnya sehat saat puasa nanti? Karena kita sebenarnya menghadapi Ramadan, pasti kita harus perawatan gitu ya. Nanti kan sebenarnya Lebaran, jadi kita kan harus Siapan aja. glowing, kebersihan, selalu mencintai Allah kan selalu memang senang sama yang bersih-bersih. Biasalah perawatan, infus juga buat glowing muka. Ya udah pemirsa ikutin terus ya. Apa tadi kalau ibu mau perawatan apa? Hah? Perawatan apa? Ibu, itu tadi pengen menang, ada area baru kan. Karena menang di bagian pipi ya. Nah, enak aja gitu ya maksudnya. Ya udah ngerasain kan, khasiatnya juga nggak sakit nggak apa. Pastinya lebih cantik, lebih nirus muka ibu. Ini kan anestesia, jadi nanti kalau pas ditusuk, disuntik atau apa, udah nggak terasa. Jadi tadi ibu habis teraplief atau tarik benang, manfaatnya untuk mengencangkan kulit yang kendur. Sebenarnya ibu juga nggak kendur ya bu untuk maintenance, karena sebelumnya udah pernah. Jadi baru turun sedikit langsung kita tarik sebelum dia turun banget gitu. Iya, alhamdulillah udah selesai. Biasanya sebulan sekali ya. Rutin biasa ibu kan, selalu kemarin ke Dermapro, karena kan memang perawatan penting banget buat kesehatan juga kan, infus kesehatan. Vitamin. Ya, kayak kita harus siap, terutama sehat ya. Senang banget datang bulan suci Ramadan lagi ya, alhamdulillah kita kesehatan. Keberkahan, panjang umur tentunya pastinya kan kita Anak-anak pada sehat, semua tubuh sehat alhamdulillah. Selain perawatan kesehatan dan kecantikan, Ayah Rozak dan Umi Kalsum pun kembali mengajak tim Intens Investigasi untuk melihat kesibukan keduanya saat berbelanja baju menjelang Ramadan yang sudah dekat. Maka seperti inilah Ayah Rozak dan Umi Kalsum yang terlihat memilih baju untuk Ramadan dan untuk Lebaran nantinya, hingga baju-baju yang mereka beli pun tampak menggunung. kalau cowok kaos-kaos ya, masa saya harus pakai kayak gini kan nggak mungkin. Sifat lucu-lucu kaos-kaosnya. Kebanyakan di sini emang cewek-cewek. Kalau cowoknya belum mungkin ya. Jadi khusus cewek-cewek yang banyak. Kalau masalah untuk baju-baju ibu emang nomor 1 ya. Jadi benar-benar Berapa piece bu kira-kira bu? Tahu tuh berapa piece? 10 ada lebih ya bu? Ada kali tuh. Beli buat siapa aja bu? Hah? Beli Buat siapa? ibu, buat Ayu. Belanja banyak, ayah suka ngomel nggak bu? Hah? Enggak, dia mah nggak pernah ngomel. Karena dia nggak ngeluarin duit kan. Jadi dia nggak ngomel. Terserah ibu mau belanja. Bu bos, ya udah tenang.
Lalu, seperti apa pula Tessa Mariska yang merupakan istri anggota TNI dan juga sebagai ibu Persit memberikan wejangan untuk Ayu Ting Ting yang sebentar lagi akan menjadi istri Letu Fardana. Halo guys, jangan lupa nonton Intense Investigasi sehari tayang 5 kali hanya di YouTube. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Pemirsa Intense Investigasi. Sebelum Ayu Ting Ting yang nantinya akan menjadi ibu Persit usai ia menikah dengan Letu Muhammad Fardana, maka Tessa Mariska sudah lebih dulu menjadi ibu Persit. Karena itulah saat mengetahui Ayu akan menikah dengan seorang perwira TNI Angkatan Darat, Tessa pun merasa senang. Tidak hanya itu, pedangdut berusia 45 tahun ini pun juga memberikan wejangan untuk Ayu. Sebagai ibu Persit, Tessa pun mengungkap akan memiliki banyak kekhawatiran saat menunggu suami bertugas di luar kota. Dan wajar kalau istri yang ditinggal menjadi bucin karena rasa khawatirnya kepada sang suami. Namun, supaya kekhawatiran itu tidak berlebihan, Tessa pun memberikan solusinya dengan menyadari kalau tugas suaminya memang sepenuhnya diabdikan buat negara. Aku senang banget ya, seperti yang aku bilang sebelumnya, aku senang dengan nambahnya artis masuk ke nanti otomatis kalau jadi merit jadi ibu Persit, aku senang sih. Dibilangin bucin ya wajar ya, namanya anak muda ya, lagi cinta-cintaan, apalagi misalnya masnya lagi tugas di luar, kan kalau tugas kan nggak setiap saat megang handphone. Dan namanya kita lagi kayak aku dulu lah, namanya lagi sayang-sayangan pasti pengen tahu dia lagi apa sih, dia lagi gimana sih, dia ngapain sih, gitu-gitu pasti. Apalagi kalau misalnya mati handphonenya, misalnya lagi tugas, lagi dinas, tidak ada sinyal. Apalagi kalau di luar kota ya, tidak ada sinyal. Kita kan akan agak was-was. Aduh, aku bukan LDR lagi, suami aku kan tadinya di Intel. Dia pergi pembebasan yang di Filipina, yang dalam pembebasan apa waktu di Filipina tahun sekitar 2018-an ya, itu suamiku pergi ke sana 2018-an, suamiku pergi ke luar negeri, aku tidak tahu, tidak ngomong apa-apa, aku taunya izinnya ke kantor, tiba-tiba dia tidak tahu nomor teleponnya berapa, tidak bisa dihubungi, tidak apa, sampai aku berpikir suamiku udah nggak ada, sudah risiko bilang apa. Jadi kalau bisa kita paham akan tugas suami kita paham akan tanggung jawab suami kita ke negara, kita paham itu yang harus diapain. Kalau enggak, kalau kita nggak paham, itulah yang akan membuat pertengkaran. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Jangan lupa saksikan terus Intense Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat. Tayang 5 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore, dan 6 sore. Dan Sabtu tayang 3 kali sehari pukul 11 siang, 3 sore, dan 6 sore. Tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intense Investigasi.